Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kisah buat peringatan kita. Subhanallah, ada seorang, dia itu cerita, katanya di saat saya itu di rumah, ditelepon sama teman saya. Antum di mana? Katanya saya di rumah. Katanya sekarang anak datang mau tak hampiri. Betul, berapa menit gitu temennya datang dan disuruh siap-siap pergi sama temennya. Sudah di perjalanan itu agak jauh, dan setelah itu dia itu mandek di depannya rumah, dan setelah itu temennya bilang ayo turun terus masuk di dalam rumah itu. Ada seorang lagi, usianya hampir 50 sampai 55 tahun, dan di sambutannya sangat baik dan datang, subhanallah. Terus mereka itu tidak bicara, datang seorang tua itu yang berusia 55 tahun itu, terus mendatangi. Terus sebetulnya dia berkata, sebetulnya saya itu mempunyai 7 anak perempuan. Yang besar usianya 30, yang paling kecil usianya 15 tahun. Dan semua belum nikah. Saya ada keinginan dan saya itu ada harapan untuk menikahkan satu dari anak-anak saya bagimu. Terus itu yang dia itu melihat temannya, apa yang terjadi ini? Katanya, ya kamu sudah dengar. Dan di saat ini, oh nanti saya itu istri saya bagaimana? Terus dia bilang, ya nanti bisa diatur. Terus dia itu, yang orang tuanya itu, dia berkata, kita milih yang berapa, yang usianya berapa. Dan dia itu tidak bisa jawab, diam. Sama temannya bilang, kalau kita milih nanti lihat, dan kita tidak rugi apa-apa, tinggal lihat toh, lihat yang perempuan itu, nanti kalau ada nasib khair, kalau tidak nasib ya sudah, tidak ada apa-apanya. Setelah itu dia itu dibicarai, tidak apa-apa, terus ditekan gitu, merasa tertekan. Oke, saya melaksanakan. Terus saya kalau tidak mau sudah tidak apa-apa. Ya sudah, umur saya itu hanya 40, saya mau milih yang usianya 30. Dan setelah itu sudah disiapkan sama orang tuanya, alas kita masuk lihat cara syariah, ini melihat wanitanya, bentuknya, bicaranya, nazarah syariah namanya. Nah, setelah itu masuk, katanya masuk, saya tidak ada siapa-siapa di kamar. Dan setelah itu datang satu wanita. Subhanallah, saya tidak pernah melihat yang lebih cantik dari dia. Dan dia itu menyuguhi saya itu minuman dan duduk di depan saya. Dan saya itu melihati dia. Subhanallah, Masya Allah, dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Dia itu mesti melihati dari atas ke bawah. Dan setelah itu ada panggilan dari orang tuanya, hei, sudah cukup, keluar sekarang. Terus dia itu kayak berapa nyanyi, duduknya itu tidak sampai berapa detik, dia itu belum puas, keluar dari kamar itu, subhanallah. Dan seketika dia itu keluar, duduk sama temennya, terus langsung dia itu bicara sama temennya, saya siap, saya sudah lihat, saya mau. Katanya sudah, khalas, katanya abahnya, khalas baca Fatihah nanti besok dilanjutkan.
langsung dia itu baca Fatihah, terus pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya, langsung dia itu siap-siap dan besoknya itu mau khutbah, minta anak itu, dan mau langsung itu acara yang sederhana, acara nikah, lamaran nikah, terus langsung sudah kawin gitu. Datang siapa itu yang ngurus masalah nikah itu. Setelah itu besoknya dia itu tidak tidur, besoknya pergi langsung, pergi dan bawa hadiah kecil, hadiah yang sederhana biasa, pergi menuju ke rumahnya, dan subhanallah sama abahnya dibilang saya siap. Alas, dikasih hadiahnya, katanya saya tidak butuh lamaran apa aja, ini notarisnya atau yang menyatet nikahnya itu sudah siap, sudah diurus cepat, tidak sampai lama sudah jadi semua. Katanya abahnya, ayo ente bawa istrinya itu sekarang. Alhamdulillah cepat dibawa, saya tak bawa ya. Istri saya yang kedua itu di perjalanan, istri saya tidak bicara apapun di mobil, merasa izin sampai dia itu sudah di perjalanan nyewa hotel ya, dan suruh nyiapkan semua keperluannya itu dan menuju ke hotel. Ketika dia itu masuk ke hotel, masuk dia itu di kamar, terus dia itu berapa lama itu dia menunggu, ada suara ketokan pintu, pintunya itu diketok, hey dia tidak jawab, hey terus subhanallah dia melek, tidak tahu yang di depannya dia itu istrinya. Katanya, hey sudah azan fajr, sudah azan sholat subuh, ente masih tidur, ayo cepat sayangku, cepat bangun, cepat sholat di masjid, insyaallah cepat. Jadi subhanallah intinya itu kita itu tidak boleh meninggalkan sholat di masjid, suruh setiap hari itu siap untuk melaksanakan sholat di masjid buat orang lagi. Wassalamualaikum.